Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih dapat bertemu melalui renungan harian Happy Sword Family hari ini. Beberapa minggu ini Bapak Gembala membahas tentang bagaimana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dalam bayangan saya, pada saat Tuhan Yesus akan terangkat naik ke surga, apabila saya ada di situ, maka saya akan bersujud. Ya, saya sendiri akan bersujud, saya akan mengangkat tangan saya untuk menyembah Tuhan. Jadi kali ini mengangkat tangan di sini adalah bukan yang berasal dari Tuhan Yesus tapi diri kita sendiri ya. Nah, kata mengangkat tangan kalau menurut KBB itu adalah menaikkan tangan ke atas seperti ini. Itu berarti melakukan tindakan. Namun itu juga bisa berarti sebagai tanda menyerah. Sedangkan dalam Alkitab, mengangkat tangan bisa juga sebagai simbol penyerahan diri kepada Tuhan, pengakuan akan kelemahan kita, serta ungkapan iman dan pengharapan. Ratapan 3:41 mengatakan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Apa maksud dari ayat ini? Secara keseluruhan, isi kitab Ratapan ini seperti nama kitabnya, berisi ratapan-ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dan kehancuran pada masa pembuangan setelahnya. Berarti ayat 41 ini mengajak umat yang tertinggal pada waktu itu untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan serta mengakui kelemahan dan kesalahan mereka kepada Allah. Bukankah hal itu tidak berbeda dengan zaman kita hidup sekarang ini? Saat kita hidup di akhir zaman ini, di mana semua yang tampaknya baik-baik saja, sebenarnya itu tidak baik-baik saja. Baik dari segi politik, ekonomi, sosial, semuanya tidak ada yang baik. Mengapa? Karena satu persatu dari firman Tuhan mulai digenapi. Peperangan di sana-sini, kelaparan, kejahatan yang semakin bertambah, teknologi yang semakin pesat, dan pengetahuan manusia yang terus bertambah. Sementara di sisi lain, kasih yang semakin dingin. Juga terjadinya bencana alam yang terjadi di mana-mana. Diskriminasi, penganiayaan terhadap orang-orang percaya kepada Tuhan. Semua mulai diarahkannya dunia ini kepada one world government, satu pemerintahan dunia. One world religion, satu agama. One world currency, satu mata uang, dan lain sebagainya. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang sudah mulai mengalami apa yang saya sebutkan tadi, terutama dalam bidang keuangan. Pekerjaan semakin sulit karena sekarang manusia tidak hanya bersaing dengan sesama manusia saja, tetapi dengan AI, dengan robot. Berapa banyak perusahaan yang mengganti tenaga manusia dengan tenaga robot yang pastinya lebih hemat dan dapat bekerja keras 24 jam sehari dalam tiap waktu, karena robot tidak akan pernah sakit, tidak butuh yang namanya THR, bonus atau penggantian uang saat mereka masuk rumah sakit dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, semua ini memang sedang dan sudah mulai terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa takut karena dari semula kita sudah tahu dari mana, yaitu dari firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua ini? Ingatlah, kita harus tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dan akan terjadi, Tuhan tetap di atas segala-galanya. Dia yang menciptakan alam ini dan juga kita manusia. Dia yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia yang memegang segala sesuatu. Semua kuasa tunduk di bawah kakinya karena Kristus sudah mengalahkan segala sesuatu. Bahkan kendali kehidupan kita juga ada di dalam tangannya. Karena itu seperti yang dikatakan Ratapan 3:41 tadi, saat kita merasa mulai lemah, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah yang bertahta di surga. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha tahu. Tidak ada satupun yang tidak terjadi atas seizinnya. Bahkan sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Allah. Begitu luar biasa dan dahsyatnya Dia. Apakah kita masih harus merasa takut jika kita tahu dan yakin dengan iman kita bahwa Yesus adalah Allah kita yang hidup, yang sanggup melindungi dan memelihara kehidupan kita? Pada saat Yesus mengangkat tangan, memberkati kita, pada saat itu juga kita mengangkat tangan kita menyatakan kelemahan kita mengakui kelemahan kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Izinkan saya memberikan kesaksian singkat.
Beberapa waktu yang lalu saya mengalami masalah yang berat karena kesalahan saya sendiri. Kurang lebih 4 tahun saya menanggung masalah saya sendiri. Tidak ada yang tahu, suami, anak-anak, siapapun juga tidak ada yang tahu. Jadi selama 4 tahun itu saya hanya bisa berdoa pada Tuhan. Saya mengangkat tangan, saya sungguh-sungguh mengangkat tangan, saya berserah. Ya, saya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat saya berserah itu, pikiran saya tidak saya gunakan lagi. Apa yang biasanya saya mencoba mencari jalan saya sendiri, saya tidak gunakan lagi. Saya sungguh-sungguh berserah. Saya menunggu pada waktunya Tuhan, pada caranya Tuhan. Setelah itu saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa atas diri saya. Satu persatu Tuhan bereskan semuanya. Jadi saya melihat saat saya sungguh-sungguh mengangkat tangan saya, tanda saya berserah penuh pada Tuhan. Dan tidak lagi mengandalkan kekuatan saya sendiri. Juga dengan dukungan suami dan anak-anak kami bersepakat dalam doa. Dan juga dukungan doa dari Bapak dan Ibu Gembala. Saya melihat betapa luar biasanya Tuhan menyelesaikan masalah saya dengan cara yang tidak terpikirkan oleh saya sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apapun keadaan saudara saat ini, apapun masalah, beban hidup, sakit, penyakit, atau diikat dengan oleh kuasa kegelapan, apapun juga, jika saudara sungguh-sungguh percaya dan mau dilepaskan dari semua itu, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Ingat, Tuhan sudah mengangkat tangan, berarti sudah memberkati kita. Dengan iman kita terima berkat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita senantiasa selamanya. Immanuel. Ingatlah, saat kita mengangkat hati dan tangan kita, berarti kita mengakui segala ketidakmampuan kita, kebodohan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Kita akui semua itu di hadapan Tuhan. Setelah itu lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan ulangi lagi kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan ulangi lagi dosa itu. Jangan lagi terikat oleh kuasa-kuasa jahat atau apapun bentuknya itu. Ingat, saat saudara mengangkat tangan, serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Jangan lagi berpikir dengan pikiranmu sendiri bagaimana cara mengatasinya. Jangan lagi pikirkan, serahkan semua kepada Tuhan. Biarkan Dia yang bertindak sesuai dengan caranya, dengan waktunya. Kita hanya menunggu dengan tenang dan sabar. Ingatlah bagaimana saat orang Mesir berada dalam masalah besar ketika mereka baru keluar dari Mesir. Di belakang ada Firaun dan pasukan keretanya yang mengejar. Di depan ada Laut Teberau. Mereka terkepung seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi saat Musa mengangkat tangan, tiba-tiba ada jalan keluar dari atas, dari tempat yang maha tinggi. Laut Teberau terbelah menjadi 2 sehingga air seperti dinding di kiri dan di kanan. Sedangkan di tengah ada jalan raya untuk bangsa Israel lewati. Itulah kekuatan dari saat kita mengangkat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk saat kami menghadapi masalah apapun, pergumulan apapun juga, kami mau mengangkat tangan kami. Tuhan sudah mengangkat tangan-Mu sebelum Tuhan naik ke surga untuk memberkati kami, untuk memberi kami kekuatan, untuk menyertai kami. Wajarnya untuk kami menggunakan semuanya itu Tuhan, dengan iman kami, mempercayai bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Apapun yang terjadi, Engkau selalu beserta dengan kami karena Engkau Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dunia ini memang tidak sedang baik-baik saja, itu memang benar. Hidup ini memang semakin sulit, itu juga benar. Tapi janji Tuhan selalu benar karena Ia Tuhan yang setia. Saat kita mengangkat tangan, Ia sudah turun tangan memberkati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.